Oleh karena itu, sebagaimana kita bernafsu menginginkan agar jasmani kita dipuas-puaskan dengan segala kenikmatan duniawi, mengapa untuk urusan rohani kita tidak seperti itu? Dan kita tahu kalau jasmani kita tidak lama di dunia ini, ya, hanya sekitar 60-70 tahun kurang lebih. Setelah itu akan binasa, dimakan ulat, dan sudah tidak bisa merasakan kenikmatan sama sekali. Lenyap sudah, ya, sudah sama sekali tidak bisa merasakan. Sementara rohani kita itu kekal abadi selama-lamanya. Mengapa kita tidak bernafsu untuk menikmati, ya, kenikmatan-kenikmatan rohani dengan mengamalkan semua amal-amal agama, ya. Oleh karena itu, marilah kita puas-puaskan rohani kita dengan segala macam kenikmatan, kelezatan amal-amal agama. Jangan sampai waktu kita habis di dunia ini, kita belum sempat merasakan kenikmatan-kenikmatan amal-amal agama yang sungguh luar biasa, yang tidak ada duanya, yang masing-masing itu berbeda kenikmatannya. Jangan hanya puas dengan kita melaksanakan sholat saja, tetapi kita juga rajin membaca Al-Quran, kita juga istiqomah berzikir, kita juga mau berbagi sedekah, kita juga, ya, istiqomah dalam duduk di majelis-majelis taklim, dan kita semangat juga di dalam memperjuangkan agama. Semua amal-amal agama itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang niscaya akan rasakan perbedaannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, di musim hujan seperti ini, cuaca yang sejuk seperti ini, kalau kita menikmati semangkuk bakso yang hangat, Masya Allah, nikmat sekali. Kemudian kita menghirup, ya, air jahe yang panas, ya, cocok sekali, Masya Allah. Belum lagi nanti kenikmatan-kenikmatan yang lain yang harus kita rasakan. Itulah nikmat dunia. Akan tetapi, saudara-saudaraku, nikmat dunia seandainya dikumpulkan menjadi satu, kenikmatan yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kenikmatan seluruhnya, sehingga manusia yang terakhir lahir nanti di alam akhirat, di hari kiamat, itu dijadikan satu dibandingkan dengan kenikmatan satu orang saja nanti di akhirat, maka seluruh kenikmatan duniawi itu hanya ibarat setetes saja dibandingkan dengan samudra kenikmatan satu orang di alam akhirat. Mengapa untuk kenikmatan-kenikmatan duniawi yang hanya satu tetes ini kita terlalu bernafsu, sedangkan untuk kenikmatan yang sebagaimana samudra ini kita tidak ada nafsu sedikit pun, tidak ada tergerak. Kita punya dua komponen, jasmani dan rohani. Ya, jasmani ini butuh makan, butuh minum, ya. Kita perlu kenyamanan, kenikmatan untuk jasmani. Rohani juga begitu, butuh makan, butuh minum, butuh kenyamanan, butuh kenikmatan, butuh kita puaskan rohani kita, ya. Maka makanan, minuman rohani tidak ada lain adalah amal-amal agama. Ketahuilah bahwa amal-amal agama seluruhnya itu merupakan satu kenikmatan rohani. Dan kenikmatan rohani ini tidak ada duanya. Tidak ada kenikmatan yang bisa mengalahkan, menandingi kenikmatan-kenikmatan amal-amal agama. Masing-masingnya itu punya kelezatan tersendiri. Sebagaimana makanan itu punya kelezatan tersendiri. Nikmatnya bakso, lezatnya bakso berbeda dengan lezatnya soto. Lezatnya soto
berbeda dengan nikmatnya sate dan sebagainya. Dan kita perlu mencoba semuanya itu. Sehingga rohani pun juga begitu. Masing-masing amal agama itu punya kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Nikmatnya seseorang yang bersujud di hadapan Allah SWT berbeda dengan nikmatnya ketika seseorang membaca Al-Quran. Nikmatnya seseorang membaca Al-Quran berbeda dengan lezatnya ketika seseorang berzikir, larut dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan nikmatnya ketika seseorang berbagi, membagi-bagikan sedekah kepada orang-orang miskin. Nikmatnya orang yang berbagi sedekah berbeda dengan nikmatnya orang yang asyik duduk dalam majelis taklim mendengarkan uraian-uraian, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikmatnya orang yang asyik duduk dalam majelis taklim berbeda dengan nikmat orang yang sibuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing punya kenikmatan tersendiri yang kenikmatan itu tidak bisa ditandingi, tidak ada duanya dengan nikmat-nikmat duniawi lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana kita bernafsu menginginkan agar jasmani kita dipuas-puaskan dengan segala kenikmatan duniawi, mengapa untuk urusan rohani kita tidak seperti itu? Dan kita tahu kalau jasmani kita tidak lama di dunia ini, ya, hanya sekitar 60-70 tahun kurang lebih. Setelah itu akan binasa, dimakan ulat, dan sudah tidak bisa merasakan kenikmatan sama sekali. Lenyap sudah, ya, sudah sama sekali tidak bisa merasakan. Sementara rohani kita itu kekal abadi selama-lamanya. Mengapa kita tidak bernafsu untuk menikmati, ya, kenikmatan-kenikmatan rohani dengan mengamalkan semua amal-amal agama, ya. Oleh karena itu, marilah kita puas-puaskan rohani kita dengan segala macam kenikmatan, kelezatan amal-amal agama. Jangan sampai waktu kita habis di dunia ini kita belum sempat merasakan kenikmatan-kenikmatan amal-amal agama yang sungguh luar biasa, yang tidak ada duanya, yang masing-masing itu berbeda kenikmatannya. Jangan hanya puas dengan kita melaksanakan sholat saja, tetapi kita juga rajin membaca Al-Quran, kita juga istiqomah berzikir, kita juga mau berbagi sedekah, kita juga, ya, istiqomah dalam duduk di majelis-majelis taklim, dan kita semangat juga di dalam memperjuangkan agama. Semua amal-amal agama itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang niscaya akan rasakan perbedaannya luar biasa. Dan itulah yang akan kita bawa nanti untuk kehidupan yang kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja yang kita bawa. Lainnya kita tinggal, harta kita, pangkat, jabatan akan kita tinggal, dan tidak ada manfaatnya kalau tidak kita gunakan sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga saudara semua, ya, sebagaimana kita bernafsu untuk menikmati segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, makanan-makanan kita berusaha untuk mencicipi semua. Sebagaimana kita ingin memuaskan jasmani kita sepuas-puasnya dengan nikmat-nikmat dunia, maka marilah, ya, kita nikmati semua amal-amal agama, kita puas-puaskan, ya, rohani kita dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan kalau seseorang sudah bisa merasakan nikmatnya amal-amal agama, niscaya dia tidak ingin berpaling lagi dengan nikmat yang lain, karena sudah kadung merasakan nikmat yang luar biasa yang tidak ada taranya, yang tidak ada kelezatan yang bisa menandingi kelezatan amal-amal agama. Ya, marilah, ya, kita nikmati semua amal-amal agama. Jangan ada satupun amal agama yang tidak kita kerjakan. Kita kerjakan semua. Di balik itu ada kasih sayang Allah, di balik itu ada ampunan, di balik itu ada hidayah, di balik itu ada ridho. Ya, jangan kita beda-bedakan. Insya Allah semuanya itu menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.